Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mensimulasikan bagaimana penampakan gerhana bulan total yang akan terjadi besok tanggal 8 November, tepatnya 2022, berdasarkan surat edaran dari pimpinan Pusat Persatuan Islam. Gerhana bulan total yang akan terjadi di esok hari, Selasa, pada tanggal 8 November, itu dapat diamati di seluruh wilayah Indonesia. Untuk yang berada di wilayah waktu Indonesia bagian tengah 1 jam dan waktu Indonesia bagian timur ditambah 2 jam. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mensimulasikan menggunakan aplikasi Stellarium yang bisa diunduh di internet ya. Aplikasinya adalah ini. Kita buka dulu. Sebagaimana dalam edaran diketahui bahwa awal kontak gerhana itu terjadi pada pukul 16:09 atau kita bulatkan 16:10 ya. Baik, kita akan coba bagaimana posisi bulan pada pukul 16:10. Location window-nya ini sudah ada di Bandung ya. Location window Bandung, elevasinya 700 atau altitude-nya 714 meter. Kita atur tanggalnya ke besok tanggal 8 ya. Tanggal 8 pukul 16 kita bulatkan 16:10. Kita stop dulu waktunya. Setelah itu kita atur penampakan landscape-nya ke ocean saja agar lebih mudah kita mengenal horizonnya jadi tidak terganggu dengan pandangan-pandangan yang lain. Lalu kita atur juga untuk markingnya sebagai guideline kita perlu garis meridian sebagai gambaran saja. Ini bagi kalian para santri yang sedang belajar ilmu falak, apa yang dimaksud dengan garis meridian, kemudian ada altitude itu ketinggian, horizon, dan satu lagi tentu kita perlu mengetahui juga azimuthal grid. Azimuthal grid ini. Jadi azimut dan altitude ada, kemudian meridian dan juga horizon itu adalah istilah-istilah yang lumrah kita temui dalam sistem koordinat horizon ataupun dalam sistem koordinat ekuator ya. Cukup itu saja mungkin. Nah, kita close dulu. Langkah berikutnya kita akan searching. Kita tekan F3 pada keyboard atau bisa diklik location menggunakan mana tadi teh? Nah, search window ya, search window F3. Kita klik moon. Ya. Ternyata kita lihat bahwa bulan diarahkan atau pada pukul 16:10 masih berada di bawah ufuk. Untuk buktinya kita lihat di ground-nya kita disable terlebih dahulu. Nah, di sana kita coba zoom. Jadi berdasarkan data 16:10 kontak awal gerhana tapi belum bisa kita amati. Belum bisa kita amati di sana. Karena apa? Karena masih berada di bawah ufuk. Jadi kita lihat ketinggian bulan pada saat itu. Ketinggian bulan pada 16:10 itu dia masih negatif 21 derajat di bawah ufuk. Jadi kita skip saja terlebih dahulu. Atau jika penasaran apakah sudah memang terjadi kontak gerhana ya bisa kita lihat ya. Dengan kita coba zoom dan kita majukan waktunya. Kita play. Oke. Cek. Nah, itu sudah masuk. Ini gerhananya sudah masuk. Tapi dia masih berada di bawah ufuk. Ini gerhananya sudah mulai. Jadi kontak tadi benar dari 16:10. Ini kita ada di 17 negatif 17. Artinya belum nampak terlihat. Masih berada di bawah ufuk ya. Kita tunggu dulu. 16:40 masih belum, kita percepat saja. 16:46. Artinya bulan baru muncul di atas horizon. Itu nanti sekitar pukul 17 berapa nih? Kita cek lagi. Nah, dia sudah mulai berwarna merah ya. Jadi perlu diketahui bahwa untuk gerhana bulan total itu tidak benar-benar gelap tapi dia berwarna merah. Nah, itu berbentuk
Kita pause dulu sebentar. Kenapa berbentuk lonjong? Ini karena terjadi akibat adanya refraksi, beda kerapatan atmosfer ketika dekat dengan permukaan laut ya. Jadi ini kan akan terbit, mana 0 derajatnya. Nah ini 0 derajat, ketinggian horizon, ufuk. Nah ini dia berbentuk lonjong. Oke, kita jalankan saja dulu. Kita faster, forward. Dan kita tracking bulannya. 1727 belum. Dia baru naik dan muncul berada di atas ufuk atau horizon sekitar 17.45. Kita cek. Nah, itu sudah muncul terlihat. 17.42. 43. Nah, ini sudah dalam fase total. Skip, kita stop dulu. 17.43 bulan sudah ada di atas ufuk dengan ketinggian sekitar, kita lihat di sini 16 menit ya. Jadi belum sampai 1 derajat. Dan dia sudah berwarna merah, kemerahan. Dan kenapa tidak berwarna gelap, hitam? Dikarenakan ketika gerhana bulan total, maka bulan berada pada bayang-bayang umbra bumi dan dia masih mendapatkan cahaya matahari sebetulnya. Pembiasan cahaya matahari dari bumi. Ini perlu di cross check lagi. Kalau tidak salah cahaya merah ini dikarenakan sisa-sisa pembiasan dari warna spektrum matahari yang masih tersisa itu adalah warna merah. Nanti silakan teman-teman bisa memberikan komentar jika yang saya sampaikan kurang tepat atau ada penjelasan yang lebih detail lagi tentang gerhana ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya judulnya hanya ingin mensimulasikan saja bagaimana penampakannya. Jadi seperti ini teman-teman semua. Oke. 1744. Jadi berdasarkan hadis Rasulullah, maka 1745 kita bulatkan itu sudah bisa dilihat dengan ketinggian sekitar atau sudah terjadi kontak dari pukul 16 lebih 10 ya, jam 4 lebih 10, dan ini ketinggiannya terus dia naik, altitude ya, masih belum mencapai 1 derajat, artinya belum mungkin untuk dilihat juga karena ini benar-benar sangat rendah di bawah 1 derajat. Tapi ini kita sudah bisa mulai bertakbir. Dilanjutkan, kita cek posisi matahari pada saat 1745. Matahari ada di sebelah barat tentunya ya. Dan matahari kita lihat apakah dia sudah benar-benar full tenggelam. 1745 azimut altitude 0 ya, sudah berada di minus ya. Jadi sudah berada di bawah 0, artinya matahari sudah tenggelam dan itu sudah masuk waktu maghrib. Kenapa di jadwal 17.47? Karena itu sudah menggunakan ihtiyat. Jadi ada penambahan 2 menit dari waktu yang hakiki. Jadi 17.46 maghrib, kita sholat maghrib dulu. Takbirannya selesai. Pending dulu sholat maghrib. Jadi gerhana bulan ada di sebelah timur. Sedangkan matahari ada di sebelah barat. Dan sudah proses dia gurub. Nah, sudah ada di bawah ufuk. Nah, berikutnya kita akan setelah kondisi seperti ini, selesai sholat maghrib, maka kita bertakbir lagi saat taruhlah sampai 6:30, kita takbir 17.30. Kita lihat juga dikondisikannya sekitar 17.30. Atau agar mengefisiensikan waktu juga bisa kita ya disesuaikan saja lah setelah sholat maghrib, sholat rawatib, kemudian takbir beberapa menit. Misalkan kita sholat pukul 18.10 karena nanti setelah sholat kan ada khutbah ya, dilanjutkan dengan khutbah gerhana. Nah, ini posisinya masih dalam berwarna merah darah seperti ini.
Dan kalian juga bisa lihat teman-teman semua di sini ternyata ada Uranus. Kita cek dulu ya, penasaran juga nih Uranus nih. Uranus. Kita stop dulu. Di sini Uranus dengan satelit-satelitnya Umbriel, Miranda, Ariel. Ya, itu Uranus lah. Oke, kita skip dulu. Nah, seperti itu. Jadi 1810 ketinggian bulan. Dia sudah berada di atas ufuk setinggi 6 derajat. Altitude ya, 6 derajat. Nah, begitu. Oh ya, kalau teman-teman masih penasaran, itu yang di samping altitude nilai apa? Jadi ini altitude itu ketinggian dari ufuk 6 derajat, sedangkan azimut 71 derajat itu diukur dari titik utara. Jadi searah jarum jam, busur dari utara searah jarum jam. Jadi utara itu 0 derajat, kemudian timur itu 90 derajat. Artinya ini mendekati ke timur. Makanya teman-teman bisa lihat posisi bulan ini belum ada di titik timur. Karena timur itu di sebelah sini. East 90 derajat. Bisa dilihat 90 derajat east. Sedangkan dia ada di 70 derajat kurang lebih di situ. Itu bulan. Nah, kita lanjutkan. Dan berdasarkan data, fase total ini berakhir 1841. 1841. Kita cek 1841. Oke. Ini bisa dilihat 1841 sudah ada bagian yang terlihat. Ini total. Nah, sudah mulai terlihat. Nah, bagiannya menjadi terang lagi. Jadi ini sudah keluar dari fase total 1841. Nah, seperti itu. Nah, 1841 nih ada bagian putih. 42 dan seterusnya. Mulai tampak terang kembali. Kita jalankan lagi animasinya. Lalu akhir umbra itu 1949. Jadi cukup lama juga di sini. 1949. Oke. Kita percepat saja. 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 atau kita genapkan di 1950, maka fase gerhana bulan sudah selesai. Nah, artinya di sini sudah lepas dari kewajiban untuk sholat gerhana, untuk khutbah juga sudah habis. Jadi masa-masa istijabah doa, bukan istijabah doa ya, jadi masa-masa yang sunnah Rasul untuk gerhana ya sudah, ini sudah di luar gerhana yang perintahkan untuk sedekah dan lain-lain. Sedekah, berdoa, minta istighfar itu pada saat gerhana yang tadi dari pukul, kalau kita lihat dari penampakan gerhana pukul 17.40 sampai 19.50. Itulah diperintahkan kita untuk sholat, kita untuk berzikir, memohon ampunan, serta berdoa dan bersedekah di waktu-waktu tersebut. Jadi mudoyak waktunya, waktu gerhana ini. Kita coba untuk simulasikan dari awal pergerakannya. Kita set kembali di pukul 16.10. Lalu kita akan tracking bulan dengan penampakan yang cukup proporsional. Kita hilangkan groundnya. Nah, seperti ini. Dan kita akan rekam. Ini altitude-nya bisa dilihat. Kita akan percepat. Ya, begitu prosesnya.
total dan dia sudah mulai berakhir. Alhamdulillah. Demikian simulasi tentang gerhana bulan total yang terjadi di esok hari. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan untuk melaksanakan sunnah Rasulullah, di mana Rasulullah SAW memerintahkan apabila kalian melihat gerhana maka salatlah, bertakbirlah, kemudian berdoa dan bersodakoh pada saat-saat tersebut. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Let me know jika ada hal-hal yang memang perlu diluruskan atau ada hal-hal yang memang perlu ditanyakan. Boleh kita diskusikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.